Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan channel Wong Smart. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Pada zaman dahulu kala, satu dewa bernama Fumeripitsi turun ke bumi. Ia menjelajah bumi dan memulai petualangannya dari ufuk barat matahari terbenam. Dalam petualangannya, sang dewa harus berhadapan dengan seekor buaya raksasa dan mengalahkannya. Walaupun menang, sang dewa terluka parah dan terdampar di sebuah tepian sungai. Dengan kesakitan, sang dewa berusaha bertahan hingga akhirnya ia bertemu seekor burung flamingo yang berhati mulia dan merawat sang dewa hingga pulih dari lukanya. Setelah sembuh, sang dewa tinggal di wilayah tersebut dan membuat sebuah rumah serta mengukir dua buah patung yang sangat indah. Ia juga membuat sebuah genderang yang sangat nyaring bunyinya untuk mengiringinya menari tanpa henti. Gerakan sang dewa sungguh dahsyat hingga membuat kedua patung yang diukirnya menjadi hidup. Tak lama kemudian, kedua patung itu pun ikut menari dan bergerak mengikuti sang dewa. Kedua patung tersebut adalah pasangan manusia pertama yang menjadi nenek moyang suku Asmat. Penggalan mitologi di atas adalah sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh suku Asmat, salah satu suku yang terbesar di Papua. Mitos ini membuat suku Asmat masih mempercayai bahwa mereka adalah titisan dewa hingga kini. Tidaklah berlebihan, karena Asmat memang memiliki kebudayaan yang sangat dihormati. Bahkan suku ini sudah dikenal hingga ke mancanegara, sehingga tidak asing bila ada peneliti-peneliti dari seluruh penjuru dunia sering berkunjung ke kampung suku Asmat. Mereka umumnya tertarik untuk mempelajari kehidupan suku Asmat, sistem kepercayaannya, serta adat istiadat yang begitu unik dari suku Asmat. Suku Asmat sendiri sebenarnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Perbedaan kedua populasi ini disebabkan juga oleh kondisi wilayah tempat mereka tinggal dan besarnya pengaruh masyarakat pendatang yang umumnya lebih terbuka daripada kebudayaan Asmat sendiri. Walaupun kedua populasi ini punya banyak perbedaan, namun keduanya memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, dari segi ciri-ciri fisik, suku Asmat memiliki rata-rata ketinggian sekitar 172 cm untuk pria dan 162 cm untuk wanita. Kulit mereka umumnya hitam dengan rambut yang keriting. Ciri fisik ini disebabkan karena suku Asmat masih satu keturunan dengan warga Polinesia. Wilayah persebaran suku Asmat dimulai dari pesisir pantai Laut Arafuru hingga pegunungan Jayawijaya. Secara keseluruhan, mereka menempati wilayah Kabupaten Asmat yang punya kurang lebih 7 kecamatan. Walau nampaknya dekat, namun jarak antar kampung dan kampung dengan kota kecamatan sangat jauh. Bahkan perjalanannya dapat memakan 1 hingga 2 hari dengan berjalan kaki. Hal ini mereka lakukan bukan karena mereka tidak bisa memasukkan kendaraan ke Asmat. Namun, wilayah Asmat yang berawa-rawa hanya bisa dilewati dengan perahu atau berjalan kaki. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional.
Ukiran Asmat sangat banyak jenisnya dan beragam. Namun, biasanya ukiran yang dihasilkan bercerita tentang sesuatu, seperti kisah leluhur, kehidupan sehari-hari, dan rasa cinta mereka terhadap alam. Keunikan ukirannya inilah yang membuat nama suku Asmat begitu mendunia hingga kini. Selain kesenian, salah satu tradisi yang sangat menarik untuk disimak adalah rumah bujang, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Ceo. Rumah ini adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan suku Asmat. Ceo menjadi rumah utama tempat mengawali segala kegiatan suku Asmat di tiap desa yang ada. Begitu pentingnya, hingga dalam mendirikan Ceo pun ada upacara khusus yang harus dilakukan. Ceo hanya ditinggali oleh pria-pria yang belum menikah. Sesekali kaum wanita boleh masuk, tetapi harus dalam situasi pertemuan besar. Suku Asmat banyak memiliki kesenian tari dan nyanyian. Mereka menampilkan tari-tarian berikut nyanyian ini ketika menyambut tamu, masa panen, dan penghormatan kepada roh para leluhur. Mereka sangat hormat kepada para leluhurnya. Hal ini terlihat dari setiap tradisi yang mereka miliki. Walaupun kini kebudayaan modern sudah banyak berpengaruh pada kehidupan mereka, namun tradisi dan adat Asmat akan sulit untuk dihilangkan. Suku Asmat memiliki kebudayaan yang luar biasa dan layak untuk menjadi objek utama yang patut dipelajari lebih jauh saat kita berkunjung ke Papua. Demikianlah pembahasan kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Terima kasih.